Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United memastikan langkah ke perempat final Carabao Cup atau Piala Liga Inggris. Kepastian itu didapat usai Setan Merah memenangi laga Brighton versus Manchester United pada putaran keempat Piala Liga Inggris di Stadion Valmer. Duel Brighton versus Manchester United itu berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Setan Merah. Tiga gol Man United dibukukan oleh Scott McTominay pada menit 44, Juan Mata menit 73, dan Paul Pogba menit 80. Pogba mendapatkan banyak pujian dari warganet usai mencetak gol lewat tendangan bebas. Kendati demikian, status man of the match pada pertandingan kali ini lebih pantas diberikan kepada Juan Mata. Selama 90 menit, Mata menghasilkan 1 gol dan 1 assist. Ia turut berkontribusi dalam gol pertama Man United yang dicetak oleh Scott McTominay. Secara keseluruhan, Mata hanya memproduksi 1 tembakan saja. Tetapi penikmat sepak bola tahu bahwa keahlian terbaik gelandang asal Spanyol tersebut terletak dari visinya dalam mengatur permainan di lini depan. Mata menghasilkan 45 operan dan tingkat kesuksesan mencapai 91%. Selain itu, mantan pemain Chelsea tersebut juga menghasilkan 4 key pass yang salah satunya berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh McTominay. Melihat statistik permainannya, sudah sewajarnya kalau Mata dinobatkan sebagai man of the match pada pertandingan kali ini. Woscourt memberikan rating 8,7 untuk pria berusia 32 tahun tersebut. Agen Donny van de Beek mengungkapkan rasa tidak senangnya karena sang klien sejauh ini hanya menjadi pemain cadangan di klub barunya Manchester United. Van de Beek digayat MU dari Ajax Amsterdam dengan biaya transfer senilai 35 juta pound sterling plus bonus sebesar 4 juta pound sterling. Sejauh ini Van de Beek 2 kali masuk sebagai pemain pengganti dalam 2 laga Premier League. Sementara di ajang Carabao Cup, gelandang 23 tahun itu menjadi starter lawan Luton Town. Dalam pertandingan melawan Brighton akhir pekan kemarin, Van de Beek hanya dimainkan ketika laga sudah memasuki masa injury time. Agen Van de Beek, Jack Swart pun frustasi dengan situasi ini. Dalam laga tersebut, Brighton memang sempat hampir membuyarkan kemenangan di depan mata United setelah mereka sukses mengeksekusi penalti pada masa injury time. Namun keberuntungan akhirnya berpihak kepada United setelah mereka mendapat hadiah penalti yang sukses dikonversi menjadi gol oleh Bruno Fernandes. Swart pun menyebut bahwa United harusnya kalah di laga tersebut. Saga transfer Luka Jovic memasuki babak baru. Penyerang muda Real Madrid itu diberitakan sangat berminat bergabung dengan Man United di musim panas ini. Striker asal Serbia itu tengah mengalami situasi sulit di Real Madrid. Sejak pindah dari ibu kota Spanyol tahun lalu, ia tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain. Beredar rumor bahwa Jovic sudah tidak tahan dengan kondisinya ini. Ia disebut ingin pergi dari Real Madrid sebelum bursa transfer ditutup. Daily Star mengklaim bahwa Jovic benar-benar serius ingin hengkang, meski Zidane sudah melarangnya untuk pergi. Baru-baru ini Zidane memberikan klarifikasi mengenai status Jovic di timnya. Ia menyebut bahwa sang striker adalah bagian penting dari timnya. Ia bahkan memberikan kesempatan bermain bagi Jovic di akhir pekan kemarin. Zidane menyebut karena keterbatasan keuangan Madrid, mereka tidak bisa belanja striker baru, sehingga ia ingin mempertahankan pemain yang ia miliki. Menurut laporan Daily Star, pihak Jovic tidak mengubris imbauan Zidane itu. Jovic sudah mengutus sang agen untuk berbicara dengan MU. Sang agen menyampaikan bahwa Jovic sangat ingin bergabung dengan Setan Merah. Jadi sang agen tengah mengupayakan agar kliennya bisa menjadi bagian dari MU sebelum bursa transfer ditutup. Ismail Assar tampil bagus pada musim 2019-2020, tetapi gagal membawa Watford bertahan di Premier League.
Namanya sempat masuk dalam bidikan Liverpool, tetapi The Reds akhirnya membeli Diogo Jota. Degradasinya Watford menjadi faktor yang mendukung United untuk membeli Ismail Sarr, sebab Watford harus memangkas anggaran klub dalam jumlah yang besar. Gaji pemain salah satu yang dipangkas. Alex Krok melaporkan jika pihak Watford tidak akan begitu saja melepas Ismail Sarr. Mereka sadar jika pemain 22 tahun menjadi bidikan banyak klub. Karena itu Ismail Sarr tidak akan dilepas dengan harga murah. Apa yang mereka anggap sebagai tawaran yang layak setidaknya senilai 45 juta pound sterling atau sekitar 862 miliar, tulis Alex Krok. Atau skenario kasus yang lebih buruk, mungkin kesepakatan peminjaman dengan kewajiban membeli dengan uang besar musim panas mendatang, hanya untuk meringankan beban gaji mereka, tutupnya. Penyerang asal Uruguay Edinson Cavani diberitakan siap bergabung dengan MU. Namun ia diberitakan meminta bayaran yang tidak sedikit selama membela Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Cavani menuntut kontrak jangka pendek di MU. Ia meminta kontrak berdurasi 2 tahun saja di Old Trafford karena ia menyadari bahwa usianya sudah tidak muda lagi. Ia juga meminta bayaran sebesar 120.000 pound sterling per pekan, di mana angka ini masih jauh di bawah gaji penyerang MU lainnya seperti Rashford dan Martial. Namun yang paling membuat MU bakalan kesulitan untuk merekrut Cavani adalah masalah bonus. Penyerang asal Uruguay itu diberitakan meminta bonus yang besar jika bergabung dengan MU. Kendati laporan Marca tidak melansir detail berapa besaran bonus yang diminta Cavani. Cavani menilai bonus itu sesuatu yang normal karena MU tidak perlu mengeluarkan uang untuk menebusnya dari klub lain. Sebuah gosip baru beredar mengenai aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mencoba mendaratkan sosok Ainsley Maitland-Niles dari Arsenal. Menurut laporan tersebut, Man United memiliki ketertarikan terhadap Maitland-Niles. Ini dikarenakan mereka berpotensi kehilangan Diogo Dalot di musim panas ini, sehingga mereka butuh pemain yang bisa menggantikannya di sisi kanan pertahanan MU. Selain itu, tim pelatih MU juga menyukai kemampuan Maitland-Niles yang bisa bermain di beberapa posisi, jadi mereka tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan itu, Manchester United sudah hampir menyelesaikan transfer Maitland-Niles. Mereka diberitakan akan membayar uang sekitar 20 juta pound sterling kepada Arsenal. Namun jumlah itu bisa bertambah karena ada beberapa klausul add-ons. Menurut laporan itu, kepindahan Maitland-Niles ke MU sudah 80% selesai. Spekulasi masa depan Ousmane Dembele memasuki babak baru. Manajer Barcelona Ronald Koeman diberitakan merestui sang winger untuk dimiliki Man United di musim panas ini. Menurut laporan itu, Dembele sudah menolak untuk pindah ke klub lain di musim panas ini. Ia menilai bahwa ia masih layak bermain untuk Barcelona. Untuk itu, ia ingin membuktikan kemampuannya di El Blaugrana. Itulah mengapa ia meminta agar tidak dijual oleh manajemen El Blaugrana di musim panas ini. Menurut laporan Mundo Deportivo, itu menyebut bahwa Ronald Koeman punya rencana yang berbeda. Ia berencana menguangkan Dembele karena ia butuh tambahan dana transfer untuk mendatangkan pemain-pemain incarannya. Ia tidak terlalu khawatir kehilangan Dembele, mengingat ia tidak terlalu suka kelakuan indisipliner Dembele. Selain itu juga sudah memiliki pengganti Dembele pada pemain muda Francisco Trincao dan Pedri. Menurut laporan itu, Barcelona berharap bisa mendapatkan sekitar 75 juta euro untuk transfer Dembele. Namun pihak MU dilaporkan hanya ingin meminjamnya selama 1 musim.